Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak beberapa filsafat dan mitologi kuno yang menjadi ritual orang-orang leluhur kita. Bagaimana mereka menghubungkan diri dengan Sang Pencipta, tapi juga dengan alam semesta atau alam sekitar. Yang pertama dari mitologi Yunani kuno. Mereka menganggap bahwa ada satu jaring, ada satu keterhubungan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Sehingga muncullah teori-teori dari Plato, Aristoteles, sampai dengan ilmuwan-ilmuwan fisika kuantum modern yang menjelaskan tentang menggunakan dasar teori mereka dengan tradisi eter Yunani kuno ini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya jaring nenek laba-laba yang merupakan mitologi dari Indian kuno. Nah, dijelaskan di sini bahwa semua kehidupan itu berawal dari sebuah kekosongan. Kemudian muncullah seorang nenek yang merajut jaring laba-laba yang kemudian bisa menghidupi semua orang yang ada di bumi. Nah, ini mitologi yang ada waktu itu, yang mereka yakini, mereka percayai, yang menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara manusia, alam, dan Tuhan lewat jaring ini. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya jala indra atau jaring indra di Buddhisme. Nah, ini kurang lebih sama juga, bahwa menjelaskan segala sesuatu itu terhubung, manusia, alam semesta, dan Tuhan. Kemudian ada juga yang namanya Tao, filsafat Tao dari Cina. Nah, prinsipnya filsafat Tao yang kita kenal dengan teori keseimbangan, padahal sebenarnya itu secara umum menjelaskan tentang bagaimana mereka menjaga hubungan dengan alam. Sebab mereka meyakini alam ini adalah sesuatu ciptaan yang harus dihargai, yang harus dihormati. Sehingga ada filosofi air yang mereka gunakan. Mereka ingin selalu hidup seperti air yang tenang, seperti air yang meneduhkan, seperti air yang menyegarkan, seperti air yang bisa menyesuaikan dimanapun dia berada. Yang kemudian mau menjelaskan bahwa mereka harus legowo terhadap alam dan tidak serakah terhadap alam. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka membuat sebuah keseimbangan. Dan dari keseimbangan itu mereka mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya ada yang namanya beberapa tradisi atau filsafat Jawa tentang akasa, kemudian sedekah alam, jarungan, dan banyak sekali juga kepercayaan leluhur Jawa kuno dan leluhur Nusantara. Mereka begitu menghormati alam semesta, alam sekitar. Mereka bahkan sampai memberi sesajen di gunung, di pohon-pohon, di sungai, yang kadangkala kita berpikir itu sesuatu yang gaib, yang mistik. Padahal mereka menganggap bahwa alam semesta itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Sehingga mereka begitu menghargai alam. Dulu sampai ada mitos-mitos tentang pohon yang besar, tentang gunung tempat orang bertapa, bersemedi. Padahal mereka dalam upaya untuk berinteraksi dengan alam, karena mereka berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu diwujud nyatakan melalui alam sekitar. Dan filsafat, mitologi, tradisi, kepercayaan atau ritual-ritual dari leluhur kuno ini di seluruh dunia, ini sebenarnya pada prinsipnya mau menjelaskan tentang pola keterhubungan antara manusia dan Tuhan, dan betapa manusia di zaman dulu itu menghargai dan meyakini bahwa semua yang ada sebagai ciptaan Tuhan ini adalah sama, dan kita harus menghargai itu dan tidak hidup secara serakah. Nah, mengapa saya menjelaskan tentang filsafat, mitologi, dan kepercayaan leluhur kuno yang mungkin hari ini sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan modern? Tetapi di zaman dulu, di saat-saat tertentu, memang orang-orang yang hidup waktu itu belum mengenal agama. Mereka masih hidup secara tradisional, dan mereka meyakini ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan kehidupan di kolong langit, dan mereka menyembah dengan
bahasa, dengan kepercayaan, dengan ritual masing-masing. Tetapi pada intinya seperti di Jawa kuno kan dulu, sebelum mengenal agama, mereka mempercayai sebuah kekuatan yang ada, yang mengatur bumi ini, dan mereka tunduk terhadap itu.